Baik, saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya yang akan saya bahas di sini adalah manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan yang terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman dengan pemberdayaan sumber daya. Strategi yang bisa dilakukan adalah bisa berupa memindahkan risiko, menghindari atau mengurangi risiko. Kemudian masuk kita ke tujuan manajemen risiko. Di sini ada yang pertama, mengurangi risiko yang mungkin akan muncul sesuai bidang yang dipilihnya. Yang kedua, terpenting dapat diterima oleh masyarakat atau pekerja. Di sisi lain, pelaksana manajemen risiko melibatkan segala cara yang tersedia bagi manusia maupun organisasi. Selanjutnya, di sini ada macam-macam risiko. Risiko murni adalah risiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan tanpa disengaja, misalnya kebakaran, bencana alam, pencurian. Kemudian risiko spekulatif adalah risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan agar terjadi ketidakpastian memberikan keuntungan kepadanya, misalnya risiko hutang, piutang, atau perjudian. Kemudian risiko fundamental. Risiko fundamental adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita tidak hanya satu, misalnya banjir, angin topan. Kemudian risiko khusus. Risiko khusus adalah risiko yang bersumber pada peristiwa mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya, misalnya kapal kandas, pesawat jatuh. Kemudian risiko dinamis adalah risiko yang timbul karena kemajuan masyarakat di bidang ekonomi, ilmu, dan teknologi. Kebalikannya risiko statis seperti hari tua, risiko kematian. Kemudian, menurut penyebabnya di sini kurang jelas ya, risiko yang berasal dari dalam perusahaan sendiri seperti kecelakaan kerja, misalnya manajemen risiko. Kemudian risiko ekstern, yang pertama risiko intern ya. Yang kedua, risiko ekstern yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan seperti risiko pencurian dan persaingan. Kemudian di sini ada tahapan manajemen risiko. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi risiko, kemudian menganalisisnya, yang ketiga mengelola risiko, kemudian implementasi manajemen risiko, dan yang terakhir monitoring. Kemudian di sini ada matriks penilaian menurut peluang tingkatan A, B, C, D, E. Di sini kurang jelas, tapi kita bisa melihat di sini ada kriteria dan penjelasannya. Yang pertama di sini almost certain atau hampir pasti. Itu penjelasannya suatu kejadian pasti akan terjadi pada semua kondisi atau setiap kegiatan yang dilakukan. Kemudian tingkatan yang ke B atau kriterianya likely, mungkin terjadi. Suatu kejadian mungkin akan terjadi pada hampir semua kondisi. Kemudian yang ketiga moderate atau sedang. Suatu kejadian akan terjadi pada beberapa kondisi tertentu. Kemudian unlikely atau kecil kemungkinannya. Itu penjelasannya, suatu kejadian mungkin terjadi pada beberapa kondisi tertentu, namun kecil kemungkinan terjadinya. Kemudian di sini adalah jarang sekali, suatu insiden mungkin dapat terjadi pada suatu kondisi tertentu. Kemudian di sini yang kedua akibat. Ini matriks penilaian menurut akibat. Tingkatannya ada 1, 2, 3, dan 4, 5. Kriteria yang pertama insignifikan atau tidak signifikan. Tidak ada cedera, kerugian materi sangat kecil. Kemudian minor atau minor, memerlukan perawatan P3K, kerugian materi sedang. Kemudian moderate atau sedang, memerlukan perawatan medis dan mengakibatkan hilangnya hari kerja atau hilangnya fungsi anggota tubuh untuk sementara waktu, kerugian materi cukup besar. Kemudian yang keempat adalah mayor, cedera yang mengakibatkan cacat atau hilangnya fungsi tubuh secara total, tidak berjalannya proses produksi, kerugian materi besar. Kemudian yang terakhir bencana, menyebabnya kematian, kerugian materi sangat besar. Kemudian ini adalah matriks penilaian resiko. Di sini kita bisa lihat ada peluang, kemudian akibat. Di sini ada kategori 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Kemudian di sini ada absen atau absat yang bisa dikategorikan sebagai S, T, M, R,
Dan bisa kita lihat di sini keterangannya kalau T tinggi memerlukan perencanaan khusus di tingkat manajemen puncak dan penanganan dengan segera atau kondisi darurat. Kemudian keterangan yang huruf S di sini signifikan, memerlukan perhatian dari pihak manajemen dan melakukan tindakan perbaikan secepat mungkin. Kemudian yang bagian M, moderate, tidak melibatkan manajemen puncak, namun sebaiknya segera diambil tindakan penanganan atau kondisi bukan darurat. Kemudian yang R di sini rendah, risiko cukup ditangani dengan prosedur rutin yang berlaku. Nah, kita bisa melihat di sini peluangnya, akibatnya. Nah, peluang A yang 1, 2, 3, 4, 5 kita bisa melihat abjad-abjad yang sudah ada keterangannya. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang risiko ED. Apa itu risiko ED? Risiko ED adalah Electronic Data Interchange, yakni sebuah sistem komunikasi informasi komputer ke komputer yang saling terhubung untuk dokumen-dokumen bisnis yang terstandarisasi di batas organisasi. Nah, dalam ED ini terdapat ada 6 varian faktor risiko yang bisa mendapatkan risiko, yakni tercurinya akses informasi, hilangnya integritas data, kurangnya kelengkapan transaksi, tidak tersedianya sistem elektronik data interchange, ketidakmampuan untuk mengirimkan transaksi. Ada rumus untuk mengontrol atau mengatasi risiko ED ini, yakni CRED sama dengan CRA dikali CRP dikali dengan CRS. CRED yakni risiko kontrol sistem ED. CRA risiko kontrol gagalnya prosedur administratif. CRP yaitu risiko kontrol gagalnya mekanisme fisik. CRS risiko kontrol gagalnya kontrol perangkat. Kemudian pembahasan risiko kecurangan manajemen. Dalam menghadapi kecurangan yang dilakukan oleh manajemen, disarankan struktur 3 elemen yang digunakan, yakni kondisi yang memungkinkan terjadinya kecurangan manajemen, motivasi yang dapat melandasi terjadinya kecurangan, serta tingkah laku manajemen yang dapat mendorong manajemen untuk melakukan tindakan kecurangan. Rancangan penentuan risiko model COSO. Studi COSO adalah memberi definisi kontrol internal yang ada saat ini dan diakui secara luas. Kontrol internal adalah sebuah proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen, dan karyawan lainnya yang dirancang untuk memenuhi keinginan yang wajar mengenai pencapaian tujuan sebagai berikut: efektivitas dan efisien operasi, keadilan pelaporan keuangan, serta ketaatan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Dalam pembahasan mengenai penentuan risiko, studi COSO menggunakan beberapa tujuan khusus, yakni tujuan operasional, tujuan pelaporan keuangan, dan tujuan ketaatan. Maksud-maksud dari tujuan ini adalah untuk menerima semua pembayaran secara tepat waktu, untuk memastikan kemampuan untuk menegosiasikan jumlah yang tertera di cek memang telah disetujui, untuk mencegah cek dari kehilangan atau disalahgunakan, untuk menyetorkan ke bank secara tepat waktu dan memperoleh pendapatan bunga maksimal, untuk memastikan keandalan dokumen ke sistem akuntansi piutang perusahaan, untuk memastikan informasi yang dicatat, untuk menetapkan akuntabilitas bagi tindakan-tindakan, dan untuk memberikan pengukuran kinerja bagi unit karyawan. Baiklah, saya akan menjelaskan di poin ini, yaitu di poin 7, itu membuat rencana penentuan risiko. Filosofi COSO, penentuan risiko merupakan hal penting bagi manajemen dan auditor. Penentuan risiko adalah identifikasi dan analisis risiko-risiko yang relevan untuk mencapai tujuan entitas yang membentuk suatu dasar untuk menentukan cara pengelolaan risiko. Penentuan risiko merupakan tanggung jawab integral dan terus-menerus dari manajemen.
Tujuan penentuan risiko adalah untuk membuat karyawan sadar akan beragam risiko yang ada serta prioritas dan keterbatasan risiko tersebut. Siapa yang memanfaatkan penentuan risiko? Yaitu ada 3, manajemen, auditor eksternal, auditor internal. Manajemen sebagai bagian dari proses untuk memastikan kesuksesan suatu entitas sebagai alat yang penting dalam merancang sistem-sistem baru baik manual maupun terkomputerisasi yang dibuat untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Auditor eksternal, tanggung jawab akuntan untuk mendapatkan pemahaman atas sistem pengendalian. Akuntan publik juga melakukan penentuan risiko dalam merencanakan audit. Auditor internal, departemen audit internal akan menjadi pemain utama dalam penentuan risiko yang mengarahkan laporan tahunan manajemen untuk mengemukakan kondisi sistem kontrol. Audit berbasis risiko. Audit berbasis risiko secara tradisional bermula dari observasi dan analisis kontrol, kemudian berlanjut ke penentuan risiko yang berkaitan dengan operasi dan akhirnya ke penentuan apakah aktivitas ini sesuai dengan tujuan organisasi. Konsep manajemen risiko telah semakin diterima karena risiko tidak dapat dihindarkan di semua jenis operasi dan adanya kebutuhan untuk mengkomodasikan melalui berbagai pilihan aktivitas. Risiko audit dan komponennya pada audit laporan keuangan. Audit risk adalah risiko bahwa auditor mungkin secara tidak sengaja gagal mengomunikasi dengan layak mendapat pendapatnya atas laporan keuangan yang salah saji secara material. Standar audit menyatakan bahwa seorang auditor harus mempertimbangkan karakteristik manajemen, karakteristik operasi, dan karakteristik penugasan. Inherent risk adalah kerentanan suatu aspirasi atas terjadinya salah saji material dengan mengasumsikan bahwa tidak ada kebijakan atau prosedur struktur kontrol internal terkait yang ditetapkan. Control risk adalah risiko bahwa salah saji material bisa terjadi pada suatu aspirasi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh struktur, kebijakan, atau prosedur kontrol internal suatu entitas. Direction risk adalah risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat pada suatu aspirasi. Risiko deteksi dapat terjadi karena seorang auditor memutuskan tidak memeriksa 100% saldo atau transaksi. Risiko kecurangan manajemen terdapat ada 3 elemen, yaitu yang pertama, kondisi yang memungkinkan terjadinya kecurangan manajemen. Kedua, motivasi yang dapat melandasi terjadinya kecurangan. Ketiga, tingkah laku manajemen yang dapat mendorong manajemen untuk melakukan tindak kecurangan. Membuat rencana penentuan risiko. Fondasi menentukan risiko tercakup dalam definisi kontrol internal yang memiliki 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, efektivitas dan efisiensi operasi. Kedua, keandalan pelaporan keuangan. Ketiga, ketaatan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Auditor memulai pemeriksaan dengan mengidentifikasi tujuan operasional, keuangan, dan ketaatan untuk operasi tertentu. Tujuan-tujuan khusus ini digunakan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang akan menghambat pencapaian tujuan unit tersebut. Metode-metode analisis yang digunakan dalam penentuan risiko yaitu pembuatan bagian alir atau flowchart, kuesioner, kontrol internal, analisis matriks, metodologi ilustratif, COSO, metode Kearney.